Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur tentunya hari ini kita berada di tanggal 1 Desember ya Bapak Ibu ya. Kita sudah berada di bulan penghujung tahun 2023. Kiranya di bulan Desember ini kita berada dalam suasana Natal, dan saya berdoa, saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, hari ini mari kita siapkan diri kita untuk kita kembali bersaat teduh, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami, bahkan di sepanjang tahun 2023. Tidak terasa kami sudah berada di 1 Desember. Artinya kami berada di bulan penghujung tahun 2023. Dan karena itu dengan penuh sukacita kami akan melangkah di hari ini bersyukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan teristimewa secara khusus kami boleh bangun di hari ini dengan kekuatan yang baru. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh sebab itu, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami akan baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian dan konsentrasi kami. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mencuri kebenaran firman-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, dua bagian Alkitab yang akan kita baca di Mika pasal 5 ayat 1 dan kemudian Matius 2 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu Mika pasal 5 ayat 1. Kemudian kita baca lagi satu ayat di Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu, memasuki bulan Desember seperti hari ini, kita berada di tanggal 1 Desember. Nah, setiap kita memasuki bulan Desember dan memperingati tentunya Natal Yesus Kristus. Nah, seringkali kita melihat dan mendengar ya, ada pertokoan ya, mal-mal ya, yang menggelar diskon besar-besaran, ya kan? Atau potongan harga yang bisa dikategorikan spektakuler. Ya saudara, akibatnya Natal identik dengan happy shopping atau the joy of shopping. Ya, haleluya. Hidup yang penuh dengan sukacita oleh karena kita dapat berbelanja dengan murah. Namun makna Natal itu sendiri menjadi pudar, sehingga maknanya identik dengan pernak-pernik yang dibungkus
dengan tawaran diskon di mana-mana. Nah, saudara hati-hati ya, karena memang kalau saya lihat di mall-mall ya saudara ya ada ya macam-macam lah ya, padahal diskon itu saudara ya itu sudah dinaikin dulu harganya ya. Ya namanya trik dagang, karena siapa sih yang mau rugi ya. Nah, Bapak Ibu ya sah-sah aja kalau Bapak Ibu mau belanja karena tertarik dengan diskon yang begitu spektakuler, boleh dikatakan begitu ya. Nah, Natal pertama di kota Bethlehem itu berlangsung dengan sederhana dan penuh dengan ketenangan hati. Sekalipun Yusuf dan Maria harus menghadapi berbagai tantangan dari orang-orang Yahudi, dari pemerintahan Herodes dan juga politik Romawi yang kurang mendukung. Namun kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias, Al-Masih, Putra Tunggal Bapa, tidak dapat dihalangi oleh apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kebesaran dan kerinduan ya daripada Allah kita untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa tidak dapat dihalangi oleh kondisi keberdosaan umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Allah melalui Nabi Mika telah menubuatkan bahwa kota Bethlehem di tanah Yudea bukanlah yang terkecil. Meskipun ya secara geografis mereka memang kecil. Namun nubuat Nabi Mika ini memberi kepastian dan urgensitas dari janji tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Nubuat Nabi Mika ini digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah umat Israel di kota Bethlehem di tanah Yudea. Penggenapan nubuat Nabi Mika ini memberi makna tersendiri dalam peristiwa Natal bagi umat manusia pada masa kini, yaitu yang pertama, Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi janji. Itu yang pertama. Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi janjinya. Janji kehadirannya di kota Bethlehem merupakan sebuah kepastian yang akan digenapkan oleh Allah. Yang kedua, Allah yang berjanji adalah Allah yang memelihara janjinya. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penggenapan janji Allah tidak dapat dihalangi oleh beberapa situasi yang kurang menguntungkan. Sebab Ia adalah Allah yang berdaulat. Dia hadir menggenapi janjinya. Sehingga Natal itu menjadi sangat berarti bagi umat manusia. Yakni kehadirannya, di mana hadirnya keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Amin. Yang ketiga, Natal adalah kesukaan besar bagi segala bangsa. Katakan amin. Manusia yang sedang terbelenggu oleh dosa akan diselamatkan oleh seorang juru selamat yang baru lahir, namanya Yesus Kristus, serta memberikan kita hidup yang kekal.
Amin. Karena itu kita patut bersukacita seperti para bala tentara surga yang bersukacita dengan nyanyian, puji-pujian saat peristiwa Natal. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan sukacita Natal adalah bagi semua orang dari segala bangsa yang percaya kepadanya. Amin. Di Lukas pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal adalah sukacita atau kesukacitaan besar bagi seluruh bangsa. Amin. Kita dapat mengundang setiap orang untuk menerima kasih Natal ini, Bapak Ibu. Amin. Ya, karena memang Natal adalah kesukaan besar bagi semua orang. Yang ketiga, yang keempat, Natal adalah kesederhanaan. Allah memakai orang-orang sederhana, tempat yang sederhana, tapi juga proses yang sederhana. Amin. Walaupun Natal adalah sukacita, Bapak Ibu, namun perhatikan, Natal bukanlah kemewahan. Anak Allah yang kudus lahir bukan di ibu kota Israel, di Yerusalem. Ya. Jadi Yerusalem itu adalah ibu kota Israel sejak dulu. Ya. Bukan hanya sekarang ini. Kalau orang katakan Israel ibu kotanya Tel Aviv, itu salah. Ya. 3000 tahun yang lalu, ya, kalau kita belajar Alkitab, bahkan juga sejarah, Daud sudah menetapkan Yerusalem menjadi ibu kota saat dia mempersatukan Israel, ya, dan dia menjadi raja, ya, kedudukannya di Yerusalem. Bahkan ketika Salomo berhasil membangun bait suci, saudara, Yerusalem itu bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat seluruh kegiatan keagamaan Yudaisme. Jadi anak Allah yang kudus lahir bukan di ibu kota Israel, Yerusalem, namun di kota kecil yang bernama Bethlehem. Amin. Itu saudara baca Lukas pasal 2 ayat 4, 5 dan 6. Bapak Ibu, dia juga tidak lahir di istana, namun dia lahir di kandang domba. Itu tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 7. Bukan juga di bawah pohon kurma. Itu asumsi teologis yang muncul pada abad ke-7. Ya. Kelahirannya diberitakan bukan kepada raja. Ini menarik loh. Bukan juga kepada nabi atau orang besar, namun kepada para gembala domba yang sederhana. Amin. Tertulis di Lukas pasalnya yang kedua, mulai pada ayat 8
Dibilang begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 12, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Jadi lihat, kelahirannya diberitahukan bukan kepada raja, bukan kepada nabi atau orang besar. Ya, bukan kepada pejabat-pejabat atau orang yang berpengaruh waktu itu, tetapi kepada para gembala yang sederhana. Dan karena itu kita patut merayakan Natal secara sederhana. Sebab peristiwa Natal yang pertama adalah sederhana. Amin. Yang kelima, Natal adalah pengorbanan. Perhatikan Bapak Ibu, karena kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar manusia terbebas dari hukuman kekal akibat dosa. Manusia yang telah jatuh dalam dosa seharusnya akan mati menanggung dosa-dosanya. Tetapi Allah yang pengasih dan penyayang mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan, bahkan sebagai saudara dan saya. Amin. Kenapa ya? Karena kasihnya begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah berkorban dalam Natal. Karena itu kita juga sepatutnya, sekali lagi sepatutnya berkorban dalam Natal. Seperti para Majus yang mengorbankan persembahan-persembahan mereka. Ya. Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur sebagai kado Natal kepada Yesus Kristus. Demikian juga kita sepatutnya mempersembahkan persembahan sebagai kado Natal kita kepadanya. Amin. Yang keenam, poin yang keenam yang perlu kita bicarakan dalam makna Natal ini. Natal adalah kemenangan. Katakan amin. Sebab melalui kelahiran Yesus Kristus, maka kesudahan iblis dan kejahatan iblis semakin dekat. Manusia akan dibebaskan dari dosa. Itulah sebabnya bayi Natal itu diberi nama Yesus. Di Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Amin. Jadi kemenangan telah tiba bagi manusia. Melalui peristiwa Natal,
Orang berdosa telah menang. Kuasa iblis telah dihancurkan. Memang kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan penderitaan. Tetapi ada Yesus sebagai Immanuel yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, yang beserta dengan kita, sehingga kita akan tampil sebagai pemenang. Kemenangan kita yang sesungguhnya baru terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua, di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan. Namun melalui peristiwa Natal, kedatangannya kali pertama yang kita rayakan ini, kita telah mencapai sebuah tahapan kemenangan. Amin. Makna yang ketujuh, yang terakhir, 7 poin saja ya, supaya sempurna. 7 angka sempurna bagi bangsa Yahudi. Nah, saudara, Natal adalah penggenapan dan pembuktian kasih Allah. Para nabi sebelumnya berulang-ulang telah menubuatkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dan yang akhirnya digenapi pada peristiwa Natal. Kita lihat di Matius pasalnya yang pertama pada ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui peristiwa Natal, kasih Allah dibuktikan, digenapi bahwa Ia adalah Allah yang memegang janjinya dan yang tidak pernah berdusta kepada manusia. Amin. Melalui peristiwa Natal di sepanjang bulan Desember yang akan kita rayakan ini, kita juga diingatkan untuk tetap percaya pada firman Allah, janji dan kasih Allah yang tidak pernah berubah bagi kita sebagai orang-orang percaya, umatnya. Amin. Mari kita pegang firman-Nya, kita pegang janji Allah, dan kasih Allah kita alami di sepanjang bulan Desember ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berada di tanggal 1 Desember. Kami penuh dengan sukacita karena perayaan Natal, bukan karena pesta diskon di pertokoan, di mal-mal. Kami bersukacita karena Allah yang berjanji adalah Allah yang menggenapi janji-Mu. Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang memelihara janji-Mu. Kami bersukacita karena Natal sesungguhnya adalah kesukaan besar bagi segala bangsa. Kami bersukacita. Natal adalah sebuah kesederhanaan, sehingga kami merayakan Natal dengan sederhana, di mana sukacita damai sejahtera memerintah dalam diri kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami. Kami juga bersukacita karena Natal adalah pengorbanan. Kasih-Mu Engkau nyatakan
dengan rela mengorbankan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami dibebaskan dari hukuman kekal akibat dosa. Kami bersuka cita karena Natal adalah kemenangan bagi setiap kami, di mana Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami juga bersuka cita karena Natal adalah penggenapan dan pembuktian kasih-Mu yang besar itu. Kiranya di sepanjang bulan Desember ini, sukacita kami akan tetap tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Tidak naik turun seperti rupiah terhadap dolar. Sukacita kami tidak akan terpengaruh oleh situasi ekonomi, situasi politik, situasi dunia yang saat ini bergejolak. Sukacita kami tetap karena kami sedang menikmati kasih-Mu dan kegenapan janji-Mu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Kiranya penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada